Oke, mohon maaf. Oke, baik teman-teman. Hari ini jadwalnya adalah presentasi ya dari teman-teman yang sudah dibentuk kelompoknya kemarin. Mungkin ini karena belum semua, saya persilahkan bagi kelompok yang sudah siap dulu mungkin ya. Silakan, ada yang mau langsung presentasi duluan? Ada? Kalau nggak ada ini saya tunjuk dari yang di sini kok. Oke, ini saya anggap harusnya sudah siap semua ya. Saya mau menunjuk kelompok yang pertama adalah kelompoknya Mbak Rani Listianti. Kelompoknya Mbak Rani 005. Segera dipersiapkan. Kalau nggak ada, kalau belum siap berarti nanti terakhir ya. Udah siap ini Mbak Rani? Udah siap? Halo Mbak Rani, kalau nggak ada jawaban ini saya kick loh dari Zoom. Saya remove loh. Mbak Rani, halo, tes, tes, tes. Nggak ada ini. Kelompoknya Mbak Rani mana ini? Iya, Bu. Ya, ya silakan. Langsung bisa share screen ya. Yang presenter tidak hanya satu, boleh nanti membantu ya. Setelah Anda apa namanya presentasi, silakan nanti langsung upload apa namanya PPT-nya di Google Classroom ya. Jangan lupa diberi nama kelompok. Silakan kelompoknya Mbak Rani langsung bisa share screen. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke, yang lain saya harapkan semua menyalakan video ya. Sambil dengan Anda menyalakan video berarti teman Anda merasa diperhatikan. Silahkan semua wajib menyalakan video. Yang tidak ada videonya saya remove saja ini dari Zoom ya. Sekali lagi saya persilahkan semua menyalakan video. Dengan Anda menyalakan video, dengan berarti Anda memperhatikan teman Anda sendiri. Silahkan kelompoknya Mbak Rani. Sekali lagi semua wajib menyalakan video ya. Yang tidak, saya remove saja dari Zoom. Silakan. Oke, silakan bisa dimulai Mbak Rani. Dan kawan-kawan, siapa yang mau jadi presenter? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas biologi A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laju pertumbuhan bakteri S. aeros melalui pendekatan persamaan diferensial. Berikut anggota kelompok kami, Adrani Listiani, Devi Primasari, Ina Fitria Utami, Amanda Kusuma Dewi, Alfi Anggraini, Diratu Rizky, Alifah Ismu Ramadhani, Senani Fitriana, dan Afifah Rini dan Braja. Konsep pemanfaatan matematika untuk biologi. Pengaplikasian matematika dalam biologi seperti pada perkembangbiakan makhluk hidup, serta alur pertumbuhan makhluk hidup berespirasi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus-rumus fungsi, limit turunan, dan integral. Sedangkan dalam perhitungan jumlah populasi, komunitas, ekosistem organisme dapat kita hitung menggunakan rumus-rumus program linear, matriks, barisan, dan deret. Persamaan diferensial pada pembahasan kali ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah bakteri. Secara umum, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial adalah yang pertama, dengan membentuk model matematis dari permasalahan. Yang kedua, menentukan solusi umum. Yang ketiga, menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus. Yang keempat, menggunakan informasi selanjutnya. Dan yang kelima, pemeriksaan hasil yang diperoleh.
Penelitian ini akan dilakukan untuk mengaplikasikan model pengukuran persamaan diferensial terhadap laju perkembangan bakteri S. aureus. Yang pertama adalah pembentukan model matematis. Dalam kasus ini, kita menggunakan model matematis integral, di mana diketahui perkembangan bakteri S. aureus, jumlah bakteri mula-mula, kita sebut N, dan nilai OD atau optical density pada T0, sama dengan tabung pertama 0,099, tabung 2 0,097, waktu akhir atau T aksen adalah 25 jam, bilangan eksponensial 2,7182883. Ditanyakan A, perubahan jumlah sel bakteri per jamnya, dan B, perbandingan nilai NT dan nilai OD, optical density. Selanjutnya mungkin rekan-rekan dari kelompok 3 dipersilakan. Oke, baik. Yang kedua, penentuan solusi umum atau hipotesis. Jenis penelitian ini adalah riset dan pengembangan. Penelitian modal riset dan pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu sistem pengembangan pengetahuan di suatu tempat yang kemudian divalidasi dan dikembangkan untuk diterapkan pada tempat-tempat yang lain. Pada permasalahan ini dapat diselesaikan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama dengan menguji coba model pengukuran laju perkembangan bakteri melalui konsep persamaan diferensial, dan tahap kedua dengan mengaplikasikan model pengukuran laju perkembangan bakteri melalui konsep persamaan diferensial. Subjek penelitian ini adalah bakteri S. aureus. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah proses lab di mana melihat perkembangan laju bakteri tersebut. Adapun teknik analisisnya adalah memakai salah satu model persamaan diferensial. Berikut merupakan skema awal untuk menentukan solusi khusus. Ada rumus utama yang kita gunakan di sini, yaitu laju populasi bakteri pada waktu T berupa DNT per DT sama dengan RNT, yang kemudian diturunkan melalui persamaan diferensial dan integral, sehingga nanti kita akan menemukan persamaan akhir, yakni berupa NT sama dengan A per B per 1 plus A per B per BNO, E pangkat min AT. Seperti ini penurunannya. Kemudian ini merupakan rumus akhir yang didapatkan dalam artikel, yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai matematis dari perkembangan sel bakteri. Kemudian ini merupakan hasil perhitungan yang telah kami lakukan. Untuk nilai T mulai dari 0 hingga 12. Nah, ini merupakan contoh pemeriksaan hasil yang diperoleh. Data yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat kuantitatif, di mana data yang dihasilkan berbentuk angka. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai jumlah populasi terhadap waktu T dan proses perhitungannya. Populasi bakteri dapat dihitung menggunakan persamaan diferensial yang telah ditemukan tadi. Untuk waktu T yang digunakan adalah T0 hingga T25. Ini merupakan contoh perhitungan dari T0, di mana ditemukan hasilnya 0,103. Kemudian kami bandingkan antara nilai optical density dengan jumlah populasi bakteri angka yang kami temukan. Dari hasil perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan tersebut berlaku sama pada setiap waktu T yang telah ditentukan, sehingga diperoleh hasil jumlah populasi bakteri terhadap waktu T sendiri pada tabel tersebut. Tabel di samping menunjukkan nilai jumlah populasi bakteri terhadap waktu. Dapat kita lihat jumlah populasi bakteri mengalami kenaikan pada setiap waktu. Hal ini berarti bahwa semakin banyak waktu yang digunakan, maka semakin banyak pula jumlah populasi bakterinya.
pada T0 hingga T10 terlihat mengalami kenaikan jumlah populasi bakteri yang cukup tinggi, namun pada T11 hingga T25 terlihat mengalami kenaikan jumlah populasi yang cukup rendah. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Apabila ada tanggapan ataupun tambahan dari rekan-rekan maupun Ibu dosen, kami sangat terbuka untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau dari kelompok ini 2 menit saya kasih waktu untuk menambahkan dari anggota yang lain kalau ada. Saya persilahkan 2 menit. Kalau tidak ada dari anggota yang lain atau dari kelompok yang lain, bagi ingin yang bertanya, saya persilahkan sebelum saya bertanya. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa bagi Anda yang baru bergabung, segera menyalakan kamera. Dengan Anda menyalakan kamera, berarti Anda memperhatikan presentasi teman Anda. Oke, yang tidak menyalakan kamera, selesai kelompok 1 ini akan segera saya remove dari Zoom. Kalau di rumah Anda mati lampu, Anda bisa keluar dari rumah ya. Silakan di teras atau dimanapun ya. Tidak ada alasan. Jadi sekali lagi segera nyalakan kamera Anda. Setelah selesai kelompok 1 yang tidak menyalakan kamera akan segera saya remove. Kalau Anda sudah saya remove dari Zoom ini maka Anda tidak bisa bergabung loh ya. Silakan, ada yang mau menambahkan dari kelompok ini? Mungkin hari ini saya harus agak sedikit kejam. Bukan kejam ya. Dengan memperhatikan teman Anda, itu nanti pun Anda akan diperhatikan seperti itu ya. Nah, oke, segera. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari kelompok 1 ini, kelompok yang pertama maksud saya yang presentasi ini menarik ya. Ini adalah tentang bakteri ya. Di sini sekali lagi saya tidak detail tentang penelitiannya, tetapi teman-teman saya ingin Anda mempelajari bagaimana peran matematisnya di situ ya. Nah, di sini tadi sudah terlihat perannya persamaan diferensial ya, yang digunakan ya Mbak Amanda dan kawan-kawan ya. Jadi peran persamaan diferensialnya, tolong saya ditunjukkan di persamaan diferensialnya tadi bagaimana penggunaannya Mbak. Oke, ini di sini ya. Padahal di sini yang harusnya Anda ketik dengan menarik ya, tapi di sini coba besok lagi yang ngetik ini suruh belajar ngetik insert equation ya di PPT itu bisa ya. Nah, Anda sambil belajar nanti kalau ngetik skripsi ya pada akhirnya kan Anda harus mengetik dengan simbol-simbol matematis ya di PPT maupun di Word itu Anda bisa menggunakan ada namanya MATLAB atau di situ sudah ada insert equation ya. Nah, jadi ini tidak menarik menurut saya tampilan justru di sini yang peran matematisnya ya persamaan diferensialnya bagaimana dia mengkonstruksi solusinya ya kan. Nah, begitu ya. Nanti sebelum di upload di Google Classroom, dikumpulkan ke saya, silahkan ini ketikannya diperbaiki, dibuat semenarik mungkin. Bagaimana konstruksi persamaan diferensialnya ya Mbak ya? Mbak untuk Mbak Amanda dan kawan-kawan ya. Oke, dari teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, cukup untuk kelompok ini beri aplaus buat teman Anda ya. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Silahkan kelompok selanjutnya yang sudah siap. Sebelum saya tunjuk, saya ingin Anda lebih, saya begitu kan itu lebih menarik ya. Silahkan kelompok mana yang mau ini? Ada? Ada yang mau presentasi? Kelompok mana ini? Ada? Kelompoknya Nur Habib 08 Nur Habib. Halo, halo. Sudah siap? Mas Nur Habib. Nyalakan mic-nya. Sudah siap belum? Sudah. Oke, silakan langsung share screen. Oke, silakan langsung kelompoknya Mas Nur Habib. Oke. Aduh, hitam ya. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tidak harus Mas Nur Habib yang presentasi, boleh yang lain ya. Maksud saya kelompoknya, yang penting kelompoknya Mas Nur Habib. Kalau Mas Nur Habib yang mau presentasi, saya persilakan. Tapi kalau yang lain boleh, artinya tidak harus Mas Nur. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasian materi kalkulus untuk biologi. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama saya sendiri Nur Habib Fitriansyah, kemudian ada Afifah Fauzanati, ada Rizky Prayuda, Anissa Rika Rahayu, Dea Fitriani Wahyuningsih, Febri Nur Inayah Mukarromah, Septian Widyastuti, Zakia Rana Yumna, dan yang terakhir Najmatur Rahmat Baskoro. Kepada teman-teman yang bertugas, rumusan masalah pada aplikasi materi kalkulus untuk biologi kali ini yaitu bagaimana materi integral dapat digunakan di program studi biologi. Yang pertama, materi integral dalam pemodelan mangsa-pemangsa. Dengan menggunakan model matematika tersebut, kita dapat menentukan perbandingan predator atau pemangsa dengan prey atau mangsa agar ekosistem tetap seimbang. Pada materi ini, kita akan mempelajari interaksi ekosistem di laut dan ikan kecil pemakan plankton. Ikan kecil tersebut merupakan sumber makanan hiu. Sebagai contoh dimisalkan sebagai berikut. Misal, F sebagai populasi ikan atau sumber makanan hiu di wilayah laut tertentu. S populasi hiu di wilayah yang sama. dF per dt kecepatan perubahan populasi ikan pemakan plankton dalam kurun waktu tertentu. ds per dt kecepatan perubahan populasi hiu dalam kurun waktu tertentu. Diasumsikan di suatu wilayah laut yang terbatas menyebabkan antara ikan pemakan plankton dan hiu tidak dapat berinteraksi, sehingga dapat dinyatakan dF per dt sama dengan GFS, ds per dt sama dengan HFS. Jika diasumsikan ikan hiu tidak ada dan ikan pemakan plankton berproduksi dengan laju yang sebanding dengan populasinya, serta tidak dipengaruhi oleh kepadatan populasinya, disimpulkan bahwa jumlah pertumbuhan ikan pemakan plankton adalah konstan, sehingga diperoleh rumus dF per dt sama dengan AF. Jika diasumsikan ikan pemakan plankton tidak ada dan populasi hiu yang mati melebihi populasi hiu yang lahir, karena tidak ada ikan yang menjadi sumber makanannya, maka diperoleh rumus ds per dt sama dengan negatif ks. Dan ikan hiu akan punah, maka bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan ds per dt sama dengan HFS dengan HOS sama dengan negatif ks. Jika diasumsikan pertumbuhan ikan pemakan plankton sebanding dengan bertambahnya populasi ikan hiu, maka diperoleh persamaan ds per dt sama dengan negatif ks plus IFS, df per dt sama dengan AF min dse. Next. ds per dt sama dengan min ks plus IFS. df per dt sama dengan AF min BSF. Dengan K yaitu koefisien laju kematian populasi hiu. I konstanta proporsi yang mengukur keuntungan dari populasi hiu yang memakan ikan pemakan plankton. A yaitu koefisien laju pertumbuhan populasi ikan pemakan plankton. B konstanta proporsi yang mengukur banyaknya interaksi hiu dan ikan pemakan plankton, yang mana ikan pemakan plankton dimangsa. Dari persamaan tersebut, perhatikan tanda positif atau negatifnya. Karena I positif, maka suku IFS tidak negatif. Ini mengindikasikan peningkatan jumlah populasi hiu. Begitu juga karena B negatif, maka suku min BSF tidak positif. Ini mengindikasikan peningkatan banyaknya hiu mengurangi populasi ikan pemakan plankton. Baik, kemudian saya izin untuk menambahkan. Saya izin untuk annotate atau menulis di layarnya.
Jadi di sini ada negatif K. Nah, jadi DS per DT itu kan diferensial ya. Diferensialnya ini mewakili ikan hiu, yang mana perubahan kecepatan dari populasi hiu. Nah, negatif K-nya ini menggambarkan koefisien laju kematian, sehingga pada rumus tersebut K bernilai negatif. Nah, K bernilai negatif ini menggambarkan populasi hiu yang semakin lama akan semakin berkurang. Nah, kemudian di sini dapat menurut yang saya baca, yang saya analisis, jika nilai K semakin besar, maka jumlah kematian hiu juga akan semakin besar. Nah, jadi keuntungan hiu untuk memakan ikan yang IFS ini akan semakin kecil. Kemudian, jadi perubahan kecepatan populasi hiu menuju kepunahan juga akan semakin cepat, dan begitupun sebaliknya. Lalu yang sebelahnya, DF per DT ini, dia memodelkan suatu kejadian di mana populasi ikan itu bisa menurun atau bisa semakin lama semakin berkembang. Nah, A-nya ini dia menggambarkan laju pertumbuhan ikan pemakan plankton, dan B-nya ini dia mengukur banyaknya interaksi hiu dan ikan pemakan plankton. Ketika hiu dan ikan pemakan plankton berinteraksi, maka akan terjadi proses mangsa-memangsa. Nah, di sini jika kita nilai A-nya semakin kecil, nilai A yang ini, nah, jika A-nya semakin kecil, maka laju pertumbuhan ikan semakin berkurang. Dan kemungkinan interaksi antara hiu dan ikan kecil juga semakin lama semakin sedikit. Maka perubahan kecepatan ikan untuk berkembang biak dan kembali menjadi populasinya semakin besar, itu kemungkinannya juga semakin besar. Kurang lebih seperti itu. Next. Kemudian diasumsikan persamaan dengan waktu tertentu pada predator S. Di sini saya nurunin rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu DS per DT sama dengan negatif KS plus IFS. Nah, di sini S-nya itu kita keluarin, sama-sama kita keluarin, biar kedua ruas bisa dibagi dengan S. Kemudian, setelah kedua ruas dibagi dengan S, maka akan diperoleh hasil 1 per S dikali DS per DT sama dengan negatif K plus IF. Karena tadi S-nya sudah dicoret ya. Terus habis itu nanti yang ada di dalam kurung ini akan dikali dengan DT. Sehingga hasilnya 1 per S dikali DS sama dengan negatif K DT plus IF DT. Next. Kemudian persamaan tadi kita sama-sama integralkan ruas kanan dan ruas kiri dengan integral tentu dengan batas awal T0, batas akhir T. Nah, ketika keduanya sudah diintegralkan, nanti akan terdapat hasilnya, yaitu integral dari 1 per SDS dengan batas awal T0, batas akhir T, itu hasilnya ln ST per ST0. Kemudian, begitupun sebaliknya, hasil dari integral negatif K dt itu negatif K. Kemudian karena karena ini integral tentu, maka T dikurang T0. Dan untuk yang sebelahnya, I-nya kita keluarkan. Next. Nah, di sini, misal persamaan tersebut kita integralkan secara periode, bahwa T sama dengan T1 dengan T1 min T0 sama dengan T. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kan anggap di sini T0. Kemudian di sini T1. Nah, kenapa di sini tiba-tiba T1 min T0 sama dengan T? Untuk mendapatkan nilai T, garis panahnya ini, untuk mendapatkan nilai T, maka kita harus mengurangi T1 dikurang T0. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai T. Itu asal-muasalnya. Terus di sini diasumsikan T sama dengan T1. Maka populasi periodiknya ST1 sama dengan ST0. Yang mana ST1-nya itu dia maksudnya adalah jumlah populasi pada T pertama sama dengan jumlah populasi pada T0. Dan jika dievaluasi di mana T sama dengan T1, maka ST sama dengan ST1 sama dengan ST0. Lalu diturunkan persamaan yang ini, kita turunin. Nah, tadi kan T sama dengan T1, maka T1-nya bisa kita ubah menjadi T. Jadi T min T0 sama dengan T. Oke, next. Nah, kemudian maka persamaannya yang tadi kan dia bilang ST sama dengan ST0 sama dengan ST1 ya. Jadi ST di sini kita ubah jadi ST0. Kemudian T min T0 yang ini diubah menjadi T.
Lalu hasil dari ln ST0 per ST0 ini, kan ini bisa dicoret, hasilnya 1. Nah, hasil dari ln 1 itu adalah 0. Kemudian yang sebelah kanan, ruas sebelah kanan juga tinggal diikutin lagi penulisannya. Kemudian nanti KT-nya ini, negatif KT dipindah ruas ke kiri, jadi KT sama dengan I dikali integral FT dt, batas awal T0, batas akhir T1. Kemudian kedua ruasnya dikali 1 per T, dan I dipindah ruas ke kiri. Hasilnya jadi K per I sama dengan 1 per T, integral FT dt, batas awal T0, batas akhir T1. Kemudian yang rumus tadi di awal, T1 min T0 kan sama dengan T. Jadi untuk mencari nilai T1 itu sama aja T plus T0. Kenapa dicari T1-nya? Biar nanti T1 integral batas akhirnya ini bisa diubah menjadi T plus T0. Jadi final dari rumusnya itu seperti ini. K per I sama dengan 1 per T, integral FT dt, batas awal T0, dan batas akhir T plus T0. Selanjutnya karena kedua bagian ini ada F-nya, maka F-nya ini bisa dikeluarin, sehingga dF per dt sama dengan F buka kurung A min BS. Kemudian kedua Suaranya putus-putus ya. Oke, 2 menit lagi presentasinya ya, teman-teman. Baik, Bu. Ini sebenarnya juga penurunannya sama seperti yang saya tadi jelaskan. Bedanya di sini kita menghitungnya yang F-nya, yang rumus sebelahnya. Jadi bisa di next saja. Yang ini juga langsung ke final rumusnya. Nah, nanti juga hasilnya, ujung dari hasilnya itu 1 per T integral dari ST dt dengan batas awal T0, batas akhir T1, T0 plus T, sama dengan A per B. Yang kedua, contoh soal. Suatu kelompok tikus di Norwegia hidup dalam daerah yang tertutup, bebas dari gangguan luar, dan dengan makanan yang cukup. Yang menghambat pertumbuhan populasinya hanyalah masalah tempat. Dari penyelidikan ternyata terdapat angka kematian 2% per hari dari 40.000 ekor tikus. Populasi tikus berkurang dengan laju sebanding dengan jumlah populasi saat itu. Tentukan populasi tikus dalam 3 hari. Penyelesaian. Diketahui bahwa laju kematian tikus sebanding dengan jumlah tikus yang ada, dan terjadi kematian yang konstan terhadap tikus. Maka dapat dibuat model matematika menjadi diferensial atau turunan M per T sama dengan negatif Km. Negatif K mewakili angka kematian tikus, M mewakili populasi awal tikus. Dengan laju kematian tikus, min 2 per 100 dikali 40.000, maka persamaan dapat ditulis dm per dt sama dengan min 2 per 100 kali 40.000. 40.000 dibagi 100 sama dengan 400 dikali min 2, hasilnya min 800. Kemudian dt dipindah ruaskan ke kanan, sehingga dm sama dengan min 800 dt. Kemudian kedua ruas diintegralkan dengan batas awal T0 dan batas akhir T1. Batas awal dirubah menjadi 0 dan batas akhir atau T1 dirubah menjadi 3. 0 dan 3 mewakili harinya. Hasil integral dari dm dengan batas awal 0 dan 3 adalah m dengan batas awal 0 dan akhir 3 sama dengan
integral dari min 800 dt dengan batas awal 0 dan akhir 3 menghasilkan min 800 dengan batas awal 0 dan 3. M3 dikurang M0 sama dengan negatif 800 dikali 3 dikurangi kurung buka min 800 kali 0. 3 dan 0 diperoleh dari batas awal dan akhir. M3 dikurangi 40.000. 40.000 diperoleh dari populasi awal tikus. Sama dengan min 2.400 ditambah 800 kali 0. M3 sama dengan 40.000 dikurangi 2.400 ditambah 0. M3 sama dengan 37.600. Jadi, jumlah populasi tikus dalam 3 hari sebanyak 37.600 ekor. Oke, bisa dipercepat. Kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa materi integral dapat diaplikasikan ke pembelajaran lain, khususnya di program studi biologi. Dengan mengemas materi integral diharapkan agar dapat memanfaatkan materi integral sebagai sumber belajar alternatif dalam proses pembelajaran di program studi biologi, sehingga dapat melatih mahasiswa untuk dapat memecahkan masalah-masalah di biologi dengan menggunakan pemodelan matematika yang lebih baik dan sekaligus memotivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam belajar matematika. Baik, terima kasih. Sepertinya semua sudah berkontribusi ya. Jadi silakan dari kelompok lain kalau ada yang ditanyakan. Di sini pemodelan matematik ya, pemodelan matematis. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa di matematika untuk materi tentang pemodelan itu bahkan dijadikan satu mata kuliah tersendiri, 3 SKS untuk membentuk suatu model matematis, untuk mempelajari model matematika. Jadi model yang sudah dipakai oleh teman-teman biologi itu dibahas tersendiri di matematis. Jadi sebenarnya memodelkan itu sendiri tidak gampang ya, tidak mudah. Nah, tetapi semua yang digunakan tadi, yang dipresentasikan itu sudah umum digunakan. Jadi besok kalau teman-teman mau penelitian atau teman-teman mau skripsi, pemodelan itu bisa diikuti ya. Artinya kejadiannya kalau serupa berarti konstruksi matematisnya sejalan, begitu maksud saya. Ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok yang silakan yang sudah merasa siap. Silakan. Saya tidak hafal ya yang belum. Nanti kalau ini kelompoknya Mbak Jenny Isna Subiakto. Belum ya ini? Sudah, Bu. Sudah siap. Sudah siap. Oke. Ini yang belum menyalakan kamera saya sebutkan. Kalau belum menyalakan saya remove loh ya. Mia Nurul yang mana? Mia Nurul sudah. Oriza Agustin, Karina Putri Nur, Brilian Denova, Fatihata, Nabila Oktavina. Oke. Ini kalau saya yang presentasi atau saya yang kuliah, Anda boleh tidak menyalakan kamera, ini teman Anda sendiri. Silahkan dihargai ya. Saya persilahkan kelompoknya Mbak Jenny ya tadi dan teman-teman. Maaf, Ibu, saya pakai dua, ini pakai laptop sama HP. Yang HP udah on cam, tapi yang laptop enggak. Ya. Oke, ini mau presentasi? Ya, Ya, ini Bu. kelompoknya Mbak Jenny. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Mala dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya.
yang terdiri dari saya sendiri, Jenny Isna Subiakto, kemudian Ainun Nisa Setiawati, Ade Irma Nur Oktaviani, Madina Sabila Nabi, Bara Aryana Pradana, Saikotun Naufa Isnaini Munawarah, Brilian Denova, dan Dava Bintang Agusta. Baik, kita langsung saja kepada para presentator. Waktu dan layar kami persilahkan. Adapun yang pertama, model pertumbuhan eksponensial. Next. Persamaan pertumbuhan eksponensial yaitu PT sama dengan P0 IR pangkat KT dengan keterangan PT jumlah populasi yang bertumbuh atau luruh pada saat T. P0 yaitu jumlah populasi awal yang bertumbuh atau luruh pada T sama dengan 0. K sama dengan konstanta proporsional, T sama dengan waktu. Persamaan tersebut merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin punah. Next. Yang kedua, model pertumbuhan logistik. Samaan model pertumbuhan logistik dengan rumusnya yaitu P, T sama dengan K per IR pangkat min KT dalam kurung K per P0 min 1 tutup kurung plus 1 dengan keterangan PT itu adalah jumlah populasi pada saat T, P0 merupakan jumlah populasi awal pada T sama dengan 0, K besar yaitu dalam tampung atau carrying capacity dari suatu daerah untuk populasi, K kecil laju pertumbuhan per kapita populasi, dan T yaitu waktu. Persamaan tersebut merupakan bentuk sederhana dari solusi khusus model logistik yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi penduduk suatu kota. Penentuan nilai K dapat dilakukan dengan cara trial and error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh, hingga hasil yang diperoleh model mendekati jumlah populasi yang sebenarnya. Next. Selanjutnya adalah perhitungan estimasi pertumbuhan populasi. Next. Berikut adalah data jumlah penduduk Provinsi Maluku dari tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Maluku ada 551.018 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk sebanyak 613.388 jiwa. Tahun 2012, jumlah penduduk sebanyak 897.951 jiwa. Tahun 2013, jumlah penduduk sebanyak 1.157.878 jiwa. Tahun 2014, jumlah penduduk sebanyak 1.149.899, dan pada tahun 2015, jumlah penduduk sebanyak 1.531.402 jiwa. Selanjutnya, dalam penelitian ini kita mencoba untuk mencari pertumbuhan populasi dengan dua model. Yang pertama adalah model eksponensial. Di sini tahun ke T sama dengan 0 ini merupakan tahun pertama atau tahun 2010. Dan seterusnya sampai T sama dengan 5 adalah tahun 2015.
Pertama-tama dicari terlebih dahulu nilai dari K dengan rumus yang sudah ada di slide sebelumnya, yaitu PT sama dengan P0 Euler pangkat KT. Selanjutnya, T sama dengan 1 disubstitusikan dalam persamaan tadi, jadi P1 sama dengan 613.388, yang merupakan jumlah penduduk di tahun 2011. Didapat persamaan pertama yaitu 613.388 sama dengan P0 E pangkat K. Yang selanjutnya mencari persamaan kedua, disubstitusikan juga untuk nilai T sama dengan 5 dan P 5. Didapat persamaan kedua yaitu 1.531.402 sama dengan P0 E pangkat 5K. Oke, agak dipercepat. Next. Oke, sudah? Masih ada slide selanjutnya, Bu. Oke, segera. Setelah didapat dua persamaan tadi dieliminasi dengan cara seperti yang ada di slide ini. 1.531.402 sama dengan P0 E pangkat 5K dibagi dengan 613.388 sama dengan P0 E pangkat K. 1.531.402 dibagi dengan 613.388 ini hasilnya adalah 2,496 dan seterusnya. Selanjutnya yang P0 E pangkat 5K dibagi dengan P0 E pangkat K menghasilkan E pangkat 4K. Selanjutnya nilai E ini merupakan bilangan Euler yang nilainya adalah 2,718 disubstitusikan dan didapat nilai K sebanyak 0,228735. Di penelitian yang ini terlihat ya peran fungsi eksponensial yang sudah atau bilangan Euler yang sudah pernah kita pelajari ya teman-teman. Jadi artinya yang sudah teman-teman pelajari itu tidak sia-sia gitu ya. Kita tidak detail ke bagaimana penelitian ini, tetapi saya sebenarnya ingin teman-teman melihat peran yang sudah kita pelajari begitu ya. Bagaimana sih di biologi itu digunakan seperti apa begitu. Nah, hari ini kita sama-sama melihat bahwa semua yang sudah kita pelajari itu nantinya terpakai gitu loh. Nah, dengan teman-teman yang cari tahu sendiri, saya harapkan teman-teman bisa benar-benar pelajari ini dengan baik begitu ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Cukup ya? Oke. Saya melihat dari beberapa kelompok yang sudah presentasi cukup baik ya, sangat baik bahkan artinya teman-teman sudah benar-benar melihat bagaimana atau benar-benar mencari tahu bagaimana peran matematika di biologi atau bagaimana sih nanti saya menggunakannya gitu ya. Jadi saya harapkan untuk selanjutnya sisa semester ini bisa teman-teman pelajari mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya karena artinya di sini belajarnya bukan hanya untuk mencari nilai gitu maksud saya. Jadi yang Anda pelajari itu nantinya pasti akan Anda gunakan ya. Jadi yang Anda pelajari itu nantinya akan digunakan bukan hanya untuk mencari nilai. Sebenarnya tujuan saya minta teman-teman bekerja kelompok, mempresentasikan itu lebih kepada mari sadari bersama gitu loh. Jadi kuliah
suatu mata kuliah diberikan kepada teman-teman itu bukan hanya untuk cari nilai gitu. Pasti nanti suatu saat akan digunakan. Mungkin teman-teman dapat mata kuliah lain, misal mata kuliah biologi dasar atau biologi apa begitu ya. Pasti suatu saat atau nanti di semester akhir akan digunakan begitu ya. Nah, oleh karena itu perbaiki dari sekarang tujuan belajarnya. Jadi bukan hanya untuk mencari nilai. Tidak ada gunanya kalau nilai Anda baik, tapi Anda tidak paham apa yang Anda dapatkan, begitu kan? Gitu ya. Oke, next selanjutnya. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi ya. Kelompok selanjutnya. Bu Maya, maaf. Tadi belum selesai. Oke. Ada tambahan? Iya. Oke, saya kasih waktu 3 menit cukup ya. 3 menit, silakan. Saya persilahkan 3 menit. Oke, agak dipercepat ya. Silakan. Oke. Oke, bisa share screen segera. Ya, sebentar. Jadi tadi sudah mendapatkan nilai dari K, selanjutnya pakai persamaan yang sebelumnya tadi, PT sama dengan P0 E pangkat KT, untuk menghitung estimasi jumlah penduduk. Kemudian penyelesaian model logistik pertumbuhan populasi dengan menggunakan model logistik. Yang pertama, kita sudah melihat isi tabel di samping ini adalah jumlah penduduk dari T0, di mana T0 itu adalah menunjukkan 2010 dan T sama dengan 5 itu menunjukkan 2015. Yang pertama caranya sama, mencari nilai K. Kemudian kami mengambil dari penelitian tersebut, diketahui T sama dengan 1, maka jumlah populasi pada saat T1 dimasukkan ke dalam persamaan PT sama dengan K per iur pangkat min KT dikali K per PO min 1 tutup kurung ditambah 1. Kemudian hasil K-nya ditemukan yaitu 0,15123. Kemudian slide selanjutnya. Oke, lanjut. Tadi kan sudah menemukan nilai K, maka nilai K itu disubstitusikan ke persamaan. Diperhatikan terlebih dahulu bahwa jumlah penduduk populasi Maluku dari tahun 2010 hingga tahun 2015 itu berada di bawah 2 juta, maka diasumsikan nilai kapasitas tampungnya K sama dengan 2 juta. Jadi persamaannya seperti pada layar ini. Dengan cara yang sama, maka nilai K pada T2 dan pada T2, T3, T4, dan T5, serta model logistik kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di layar. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui model perhitungan estimasi jumlah penduduk. Yaitu model pertama, ini kami mengambil contoh pada tahun 2011, di mana 2011 menunjukkan sama dengan 1. Maka persamaannya P1 sama dengan 2 juta dibagi 2,62965, pangkat min 0,15123, 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 613
6.388,508. Cara yang sama digunakan untuk model 2, 3, dan 4. Tinggal diganti K-nya saja, karena K tadi menunjukkan laju pertumbuhan per kapita populasi. Kemudian slide selanjutnya yang di tabel. Jadi inilah tabel perbandingan jumlah penduduk antara hasil sensus dan hasil estimasi model. Model logistik ketiga memberikan hasil yang cukup mendekati hasil sensus. Selain itu, keakuratan model logistik ketiga cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2015 yang dihasilkan model logistik ketiga hampir sama dengan hasil sensus penduduk 2015. Selanjutnya. Jadi, estimasi jumlah penduduk pada tahun 2020 diketahui T-nya sama dengan 10. Maka dimasukkan ke persamaan P10 sama dengan 2 juta dibagi 2,62965 pangkat min 0,20208 dikali 10 plus 1. Hasilnya adalah 930.061 jiwa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompoknya Mbak Jenny ya. Kita lanjutkan kelompok mana yang sudah mau bersiap? Ada? Belum saya tunjuk, ada? Kalau tidak ada, saya tunjuk ya kelompoknya Mas Lukman Hakim. Lukman Hakim? Sudah siap? Ya, Bu. Sudah ya, segera share screen. Tidak harus Mas Lukman ya, maksud saya anggota kelompok lain boleh yang berpresentasi. Ini yang sekelompok dengan Mas Lukman. Dipersilakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nia Nurul Azizah beserta teman-teman saya yaitu Fadila, Virial Afifah Fauzia, Lutfiana Revitanandi, Muktiali Prasojo, Adam Nur Cahyo, Kania Ardia Maharani Putri, Kurnia Yuliani, Fadila Nurrahma, dan Lukman Hakim akan mempresentasikan tentang aplikasi materi untuk dengan tema materi integral dalam pemodelan mangsa-pemangsa. Selanjutnya. Setiap spesies makhluk hidup saling berinteraksi antar individu maupun antar populasi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Dalam ekosistem terjadi proses makan dan dimakan agar ekosistem seimbang. Dengan peristiwa ini dapat dibuat sebuah model matematika yang dapat menentukan perbandingan pemangsa dan mangsa agar ekosistem tetap seimbang. Oke, bisa dipercepat, teman-teman? Halo, tes. Suaranya mana ini? Oke, sudah terdengar, Bu? Ya, oke. Ya, segera ya. Jadi dicontohkan seperti itu, kemudian itu model interaksi kompleksnya adalah seperti itu, DS per DT dengan min KS ditambah IFS,
dan DF per DT sama dengan AF min BS dengan keterangannya seperti itu. K adalah koefisien laju kematian dari populasi hiu, dan I adalah konstanta proporsi yang mengukur keuntungan berapa sih hiu itu akan bisa hidup dengan memakan ikan yang ada di lautan, dan A adalah koefisien laju pertumbuhan populasi ikan yang memakan plankton, dan B sendiri adalah konstanta proporsi dari interaksi antara hiu dengan ikan. Kemudian selanjutnya, oh, kecil banget di situ. Jadi begini, dari masing-masing interaksi di situ, kita asumsikan bahwa ikan itu misalnya tidak berinteraksi dengan hiu, maka akan didapat DS per DT-nya itu adalah A dikali F, dan untuk hiu sendiri diasumsikan sebagai DS per DT sama dengan min KS. Itu jika tidak saling berinteraksi antara ikan hiu dengan ikan pemakan plankton. Nah, kemudian di sini diasumsikan dengan persamaan waktu tertentu pada predator S itu adalah DS per DT itu sama dengan min KS ditambah IFS. Min KS di sini sudah dijelaskan adalah dari faktor kematian dari si hiunya, dan kemudian IFS di sini adalah dari faktor berapa sih keuntungan dari hiu setelah memakan ikan itu sendiri. Nah, kemudian di sini S-nya kita keluarkan sehingga diperoleh DS per DT sama dengan S buka kurung min KS ditambah IFS. Kemudian masing-masing ruas itu dibagi dengan S sehingga didapat seper S dikali DS per DT itu sama dengan minus K ditambah IF. Nah, kalau diintegralkan dengan waktu sembarang, maka akan dimasukkan rumus seperti integral dari seper S ds dengan batas bawahnya adalah T0 dan batas atasnya adalah T, maka akan diperoleh dari rumusan ds per dt ditambah min KS ditambah IFS itu akan menjadi seperti integral dari min K dt, kemudian batas bawahnya adalah T0 dan batas atasnya adalah T, kemudian dijumlahkan dengan integral dari IF dt dengan batas bawahnya seperti itu dan batas atasnya adalah T, kemudian dari integral seper S dt dengan batas bawahnya T0 dan batas atasnya T akan diperoleh hasil bahwa itu adalah ln ST per ST0. Nah, kemudian ini tadi yang integral min K dt dari batas bawahnya adalah T0 dan batas atasnya adalah T, itu akan didapat minus K terus dikali T min T0 dan kemudian dijumlahkan dengan integral yang FT dikali dt-nya dengan batas bawahnya adalah seperti itu, dan I-nya tadi karena itu adalah suatu konstanta, maka kita bisa pindahkan agak di kirinya. Kemudian jika itu diintegralkan secara periodik, maka bahwa T itu adalah sama dengan T1, maka di sini akan memunculkan sebuah periode T besarnya itu sama dengan T1 dikurangi T0. Nah, kemudian jika digambarkan melalui grafik populasi pemangsa, maka akan didapatkan populasi dalam rentang waktu T0 dan T1 itu akan didapatkan hasil populasinya itu sama gitu loh. Dengan dalam rentang waktu itu, selain itu juga akan mendapatkan suatu kurva yang bentuknya seperti U. Dari periode itu, dapat mengevaluasi persamaan di mana T sama dengan 1, nah itu 0 itu sama dengan min KT. Ini dapat dari rumus yang ln itu kan, dari min K dari T min T0 itu ditambah dengan I integral dari FT dt batasnya T0 dan T1. Dan seperti itu. Kemudian dari persamaan 0 sama dengan min K kali T ditambah I integral FT dt dengan batas bawahnya adalah T0 dan batas atasnya adalah T1, itu kemudian kita pindah ruaskan KT-nya, kemudian didapat seperti itu, K dikali T sama dengan I integral
dari FT-DT dengan batas bawah T0 dan batas atas adalah T1. Nah, kemudian kita pindahkan lagi dengan T-nya itu digeser sehingga menjadikan itu sebagai faktor pembagi dan K-nya I-nya juga disilangkan sehingga juga menjadi faktor pembagi sehingga dihasilkan persamaan seperti integral dari FT-DT dengan batas bawahnya T0 dan batas atasnya adalah T0 ditambah T sama dengan itu K per I. Itu kemudian diasumsikan di persamaan waktu saat waktu tertentu dengan F itu juga sama, tinggal mensubstitusikan semua variabel-variabel yang ada ke dalam persamaan tersebut. Nah, sehingga dari asumsi persamaan mangsa F atau ikan tadi akan diperoleh seperti integral dari ST dt dengan batas bawahnya adalah T0 dan batas atasnya adalah T0 ditambah periode itu sendiri akan didapat A per B, seperti itu. Ya, jadi ini tadi yang hasilnya tadi. Selanjutnya. Oke, 3 menit lagi ya waktunya. Mohon dipercepat. Ya, dari populasi mangsa itu adalah dengan K per I, dan jika Anda hitung dengan jumlah populasi pemangsa, maka akan diperoleh A per B. Jadi sama, maksudnya dari kesimpulan yang dirumuskan tadi, sehingga sistem ini memang benar-benar sudah seimbang begitu. Setiap spesies yang rata-rata lahir secara eksak, maka akan sama dengan rata-rata kematiannya, yang mana populasi ini akan bertahan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sistem ini bisa dikatakan sebagai sistem yang seimbang. Selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu kelompok tikus di Norwegia hidup dalam daerah yang tertutup, bebas dari gangguan dan dengan makanan yang cukup. Yang menghambat perkembangan populasinya hanyalah masalah tempat. Dari penyelidikan ternyata terdapat angka kematian 2% per hari dari 40.000 ekor tikus. Populasi tikus kurang dengan laju sebanding dengan jumlah populasi saat itu. Tentukan populasi tikus dalam 3 hari. Diketahui bahwa laju kematian tikus sebanding dengan jumlah tikus yang ada dan terjadi kematian yang konstan terhadap tikus, maka dapat dibuat model matematika menjadi dm per dt sama dengan minus km. Dengan laju kematian tikus minus 2/100 dikali 40.000, maka persamaan tersebut dapat ditulis dm per dt sama dengan min 2/100 kali 40.000, kemudian nanti didapat dm per dt sama dengan min 800. Kemudian dari situ kita kalikan dengan dt kedua ruas dan diintegralkan dengan integral dm dengan batas bawah t0 sama dengan 0 dan batas atasnya t1 sama dengan 3. Yang kemudian ruas sebelahnya adalah integral dari min 800 dt dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Kemudian akan diperoleh M sama dengan min 800T, disubstitusikan menjadi M3 sama min M0 sama dengan min 800 kali 3 dikurangi min 800 kali 0, kemudian M3 kurangi 40.000 sama dengan min 2.400 di plus 800, kemudian M3 sama dengan 40.000 dikurangi min 2.400 plus 0 sama dengan 37.600. Jadi diperoleh jumlah tikus dalam 3 hari adalah 37.600. Jadi dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa materi integral dapat diaplikasikan ke pembelajaran lain, khususnya di program studi biologi, dengan mengemas materi integral sesuai dengan deskripsi mata kuliah kalkulus di program studi biologi. Diharapkan agar dapat memanfaatkan materi integral sebagai sumber belajar alternatif dalam proses pembelajaran di program studi biologi, sehingga dapat melatih mahasiswa untuk dapat memecahkan masalah-masalah di biologi
dengan menggunakan permodelan matematika yang lebih baik dan sekaligus memotivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam belajar matematika. Baik, sekian presentasi tentang pengaplikasian materi kalkulus untuk biologi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ada yang mau presentasi duluan? Kelompok saya boleh, Bu. Oke, silakan. Oke, segera share screen, teman-teman. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penerapan diferensial pada biologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari yang anggota kami, ada yang pertama Nur Latifah, yang kedua ada Putri Adelia Zahra, yang ketiga ada Amanda Farihatul, yang keempat ada Budurul Fadila, selanjutnya ada Bibit Septiani. Bentar, Karina saya harapkan mungkin ke depan presentasinya cukup 7 menit ya. Kemudian kita mungkin lebih banyak diskusi, begitu ya, lebih menarik ya. 7 menit aja ya. Oke, silakan. Yang pertama itu apa persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunan terhadap variabel-variabel bebas. Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Dalam laju pertumbuhan bakteri, S.I. Rose melalui pendekatan persamaan diferensial. Laju pertumbuhan bakteri tersebut dalam biologi termasuk ke dalam biologi perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi akibat adanya pembelahan sel yang dilakukan oleh bakteri. Diferensial sel bakteri yaitu proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Diferensial terjadi beberapa kali selama perkembangan organisme multiseluler ketika organisme berubah dari zigot sederhana menjadi suatu sistem jaringan dan sel yang rumit. Dalam penelitian tersebut dikaitkan antara ilmu matematika dengan ilmu biologi, yaitu dengan membuat pemodelan matematika laju pertumbuhan bakteri S.I. Rose melalui pendekatan persamaan diferensial yang nantinya akan ditemukan suatu pemodelan atau rumus yang tepat. Peranan kalkulus diferensial itu sangat dibutuhkan dalam biologi, khususnya pada bidang mikrobiologi yang nantinya akan berhubungan dengan persamaan diferensial. Dengan adanya penerapan persamaan diferensial dalam menghitung laju pertumbuhan bakteri S.I. Rose dapat memudahkan dalam mengetahui laju pertumbuhan tersebut. Inilah interkoneksi antara ilmu matematika dan ilmu biologi yang terkhusus pada bidang mikrobiologi. Selanjutnya pembahasan. Apabila N dalam T adalah populasi bakteri pada waktu T, maka laju pertumbuhan populasi bakteri adalah D dikali N dalam T per DT sama bukan dengan dikali ya, N. Mbak. Bacanya DN per DT. Oke, itu bukan dikali ya.
Mohon maaf, Ibu. Ya. Maka laju pertumbuhan populasi bakteri adalah dN dalam T per dt sama dengan R. N dalam T atau dN dalam T per N dt sama dengan R. Selanjutnya, laju populasi dengan laju reproduksi Fn dalam T adalah dN dalam T per dt sama dengan A minus A dikurangi Bn dalam T dikali N dalam T. Ini merupakan persamaan 1. Selanjutnya, apabila dN per dt sama dengan 0, laju pertumbuhan disebut dalam keadaan seimbang, sehingga jika dN per dt sama dengan 0, maka N sama dengan 0 atau N sama dengan A per B. Solusi persamaan diferensial 1 didapat dengan menggunakan metode pemisahan perubahan, yaitu dN per A dikurangi Bn dalam T dikali N dalam T sama dengan dt. Ini merupakan persamaan kedua. Integralkan kedua rumus persamaan 2, maka didapat integral dN per T, integral dN per A dikurangi Bn dikali N dalam T sama dengan integral dt. 1 per A ln N0 dikurangi 1 per A ln A dikurangi B0 sama dengan T ditambah C. Ya, 3 menit Dengan, lagi ya teman-teman waktunya. Baik, Bu. Langsung ke intinya saja. Gimana, Bu? Intinya hasil dari ini pengintegralannya sebenarnya seperti apa? Baik, Bu. Langsung ke slide selanjutnya aja. Ini ada anak C3. Yaitu misalkan K sama dengan A dikurangi B0 per B0, sehingga persamaan 3 menjadi N sama dengan 1,3 per 1 ditambah KE pangkat min AT. Sehingga N ditambah N ke KE pangkat min AT sama dengan 1,3. Sehingga N KE pangkat negatif AT sama dengan 1,3 N dalam T. Langsung ke ini aja, apa namanya? Yang slide terakhir. Di sini ada grafik, yaitu untuk menentukan T dari 0, 1, 2, sampai 25. Maka populasi bakteri berdasarkan solusi persamaan diferensial, yaitu persamaan 4, mendekati data hasil pengamatan, kita bisa lihat grafik tersebut, yaitu yang berwarna biru ungu ini populasi bakteri berdasarkan data sampel, dan yang berwarna merah populasi bakteri berdasarkan solusi persamaan diferensial. Dapat kita lihat dari populasi bakteri ini berdasarkan persamaan diferensial di atas dapat dilihat pada grafik di mana jumlah bakteri selalu bertambah di setiap jamnya. Oke, kalau melihat grafik ini, teman-teman, ada yang bisa membaca grafik ini? Maksudnya apa sih kalau kita punya grafik bentuknya seperti itu? T-nya itu dari 0 sampai 25 ya itu. Gimana membaca grafiknya? Ada yang tahu? Oke, saya kasih clue. Itu kalau T-nya membesar, maka apanya sih itu yang berpengaruh? Jumlah bakterinya, Bu. Populasinya, Bu. Oke, jadi dengan membaca grafiknya, jadi hasil pengamatan itu ya, itu berarti kan kalau semakin T-nya membesar, maka apa itu? Perubahan apa tuh? Populasi ya, populasi bakterinya maka akan semakin besar ya. Dan ketika nanti terjadi di suatu titik, mulai dari berapa itu? 20 ya. Mulai dari 20 apa mulai dari 18-an itu dia sudah mulai stabil ya.
Jadi perubahannya gitu, maksud saya perubahan populasi tidak terlalu besar. Ya kan? Ya, oke lah, terlepas dari hasilnya detail penelitian ini, paling tidak sekali lagi teman-teman bisa melihat bahwa peran pengintegralan di sini penting ya. Oleh karena itu pelajari dengan benar, dengan baik bagaimana kemarin diajarkan teknik mengintegralkan ya teman-teman. Tidak ada gunanya kalau teman-teman tahu teorinya tapi nanti tidak bisa menghitungnya kan? Oke, jadi tahu teori biologinya tapi nggak bisa menghitungnya, nanti hasilnya jadi tidak maksimal. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok ini. Kita lanjutkan ya. Saya nggak tahu kalau saya free sampai jam 11, apakah teman-teman ada perkuliahan ini? Kalau saya masih bisa lanjut sampai jam 11, saya masih bisa, jadi silakan kelompok yang masih mau berpresentasi selanjutnya yang belum, saya persilakan. Kalau yang tidak, sisanya nanti silahkan direkam, nanti dikirim ke saya ya, hasil rekamannya. Makanya segera aja. Yang mau presentasi sekarang, segera. Yang belum? Kelompoknya siapa yang belum? Ayo. Anda ada kuliah habis ini? Kelompok saya, Bu. Oke, silahkan. Segera share screen-nya. Semakin cepat kan semakin baik ya. Ya, Bu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan teman-teman yang saya sayangi dan hormati, kami dari kelompok 1 kelas biologi B akan mempresentasikan tentang laju pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus melalui pendekatan persamaan diferensial. Next. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Riana Safirina Firdaus, Asyifa Fauzia, Rizky Amalia Hidayatun Nasihah, Triana Novita Sari, Nurul Fauzia, Elisa Nurma Zulaihah, Khairun Nisa Ikhlasul Amal, Rosita Sari, Selvi Aulia Putri, dan Safa Sabira. Nah, disiplin ilmu yang akan diterapkan adalah ilmu biologi dan matematika, khususnya mikrobiologi yang akan berhubungan dengan persamaan diferensial. Persamaan diferensial dapat berhubungan dengan mikrobiologi sebagai disiplin ilmu biologi dan matematika. Salah satu contoh persamaan diferensial yang berhubungan dengan mikrobiologi adalah perkembangan bakteri, misalnya bakteri Staphylococcus aureus. Nah, pengertian Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning bersifat anaerob fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil. Umumnya tumbuh berpasangan maupun berkelompok dengan diameter sekitar 0,8 sampai 1,0 mikrometer. Staphylococcus aureus tumbuh dengan optimum pada suhu 37 derajat Celcius dengan waktu pembelahan 0,47 jam. Staphylococcus aureus merupakan mikroflora normal manusia. Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran pernapasan atas dan kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elisa Nurma. Mengaplikasikan model pengukuran persamaan diferensial terhadap laju pertumbuhan bakteri S. aureus. Lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, baik kita langsung ke rumusnya saja. Apabila NT adalah populasi bakteri, berdasarkan hasil penelitian, hubungan waktu dengan nilai optical density dinyatakan dalam tabel 1. Kita memiliki 2 tabung, yaitu pada tabung pertama dan tabung kedua. Waktu yang kita gunakan adalah rentang waktu 0 sampai 25. Lanjut.
Rumus yang kita gunakan yaitu apabila NT adalah populasi bakteri pada waktu T, maka laju pertumbuhan populasi bakteri adalah DNT per DT sama dengan RNT. Atau kita kali silang menjadi DNT per NT DT sama dengan R, di mana R merupakan laju pertumbuhan, T adalah waktu, dan R sama dengan FNT. Selanjutnya, R diasumsikan linear, maka FNT kita jadikan menjadi A sama dengan BNT, yang berarti untuk media yang terbatas, maka laju reproduksi adalah 0 dan terjadi ketika N sama dengan A per B. Laju populasi dengan laju reproduksi FNT adalah DNT per DT sama dengan buka kurung A minus BNT dikali NT merupakan persamaan pertama. Persamaan pertama adalah persamaan diferensial orde 1 yang dinamakan persamaan logistik. Dari persamaan 1, apabila DNT per DT sama dengan 0, laju pertumbuhan disebut dalam keadaan seimbang. Sehingga jika DNT per DT sama dengan 0, maka N sama dengan 0, atau N sama dengan A per B. Solusi persamaan diferensial 1 didapat dengan metode pemisahan perubah sebagai berikut. DNT dibagi buka kurung A minus BNT dikali NT sama dengan DT merupakan persamaan kedua. Lalu integralkan kedua ruas persamaan kedua didapat menjadi integral DNT per buka kurung A minus BNT kali NT sama dengan integral DT. Lalu kita keluarkan A-nya menjadi 1 per A ln mutlak N minus A minus 1 per A ln mutlak A minus BN sama dengan T plus C. Dengan syarat awal, N0 sama dengan NO didapat menjadi C sama dengan 1 per A ln mutlak NO minus 1 per A ln mutlak A minus BNO. Sehingga solusi persamaan diferensial dengan syarat awal yaitu N per NO mutlak A minus BNO dibagi A minus BN sama dengan E pangkat A kali T. NT sama dengan A per B dibagi 1 ditambah buka kurung A minus BNO dibagi BNO dikali E pangkat minus AT. Itu merupakan persamaan ketiga. A per B adalah populasi maksimal bakteri dalam media. Berdasarkan data hasil pengamatan pada tabel pertama, maka didapat A per B sama dengan 1,299 atau kita sebut 1,3. Lanjut. Selanjutnya, untuk menaksir parameter A dan berdasarkan data hasil pengamatan, terlebih dahulu mengubah bentuk persamaan 3. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. K sama dengan A minus BNO per BNO sehingga persamaan 3 menjadi NT sama dengan 1,3 per 1 plus kali 1 plus K kali E pangkat negatif AT. NT plus NT K kali E pangkat negatif AT sama dengan 1,3 NT K kali E pangkat negatif AT sama dengan 1,3 dikurangi NT. Logaritma kedua ruas persamaan terakhir sehingga menjadi ln mutlak NT K kali E pangkat negatif AT sama dengan ln mutlak 1,3 dikurangi NT. Sehingga menjadi ln mutlak K kurangi AT sama dengan teman-teman, di sini tuh mau mencari populasi pada waktu tertentu begitu ya, rumus NT-nya ya. Oke, jadi populasi saya tanya dulu deh setiap sama kelompok ini. Sebentar, saya tanya dulu sama kelompok ini. Dari tadi kan kita sudah banyak ya yang mempresentasikan terkait paper ini tentang bakteri aeros itu ya. Ada DNT per DT, DN per DT. Itu apa sih maksudnya, teman-teman? DN per DT itu apa? Turunan N terhadap T ya. Tapi sebenarnya maknanya apa sih di paper ini? Teman-teman tahu nggak? Yang tadi membahas ini boleh menjawab ya. DN per DT dari awal tadi.
Bisa ke atas dulu slide-nya sebelum ini. Back, terus back. Ya, stop. Nah, ini di DNT per DT ini yang saya tunjuk, kelihatan nggak? DNT per DT ini? Enggak ya? Yang DN dalam kurung T per DT, itu apa sih, teman-teman? Kan banyak ya, DN. Nah, terus nanti DNT per DT sama dengan 0. DN per DT itu sendiri apa coba di paper ini? Teman-teman tahu nggak? Bisa menghitungnya kan harus bisa tahu maknanya ya. Oke, teman-teman, DN per DT di matematika itu kan diartikan sebagai turunan N terhadap T, ya enggak? N dalam kurung T itu artinya fungsinya N dalam T, peubah, atau variabel bebasnya, atau yang berubah-ubahnya itu adalah T. Nah, DN per DT itu adalah, kalau di situ dikatakan laju perubahan, laju pertumbuhan terhadap T. Artinya apa? Berubahnya N ketika waktu T, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi N-nya atau populasinya di situ akan bertumbuh atau akan selalu berubah terhadap T. Nah, itu teman-teman biologi yang di sini dari tadi saya belum melihat gitu ya. Makna dari DN per DT yang teman-teman bahas. Menghitungnya sudah bisa, sudah oke lah, udah bagus semua. Kemudian pengkonstruksiannya sudah bagus ya. Nah, cuman di sini masih harus ditambahkan bagaimana Anda mengartikan model matematis yang Anda tuliskan. Nah, ini yang menjadi PR bersama buat kita. Besok kalau Anda penelitian ya, besok kalau Anda skripsi, menulis skripsi, nah itu Anda harus tahu mana yang Anda tulis ya. Secara matematis, oke, bisa dituliskan dengan simbol, tetapi kan harus tahu maknanya. Oke, terima kasih buat kelompok ini. Saya anggap cukup ya. Oke, saya sebenarnya pengen paper yang lain. Tadi kan sudah lumayan banyak ya tentang bakteri. Yang lain, silahkan. Yang belum dan yang bukan tentang bakteri dulu mungkin. Saya persilahkan segera. Ada yang mau? Atau saya panggil? Kelompok saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi diferensial pada estimasi jumlah populasi. Selanjutnya kepada presentator, waktu dan layar dipersilakan. Emoji. Salah satu aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju perubahan sesaat atau laju perubahan data. Baik, pertumbuhan populasi merupakan suatu proses yang bersifat kontinu. Kontinu dalam hal ini berarti populasi bergantung waktu tanpa putus. Karenanya, model matematika yang akan digunakan untuk memproyeksi populasi adalah model pertumbuhan populasi kontinu. Menurut Iswanto, terdapat beberapa macam model pertumbuhan populasi yang kontinu, di antaranya model populasi eksponensial dan model populasi logistik. Lanjut, Nin.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji suatu konsep dan kemudian bisa diterapkan serta diimplementasikan dalam komputasi matematika, sehingga memudahkan dan menunjang aspek-aspek kehidupan di luar matematika. Penerapan persamaan diferensial banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk mengestimasi jumlah populasi suatu wilayah dan waktu tertentu. Next. Model pertumbuhan eksponensial. Pada tahun 1798, Thomas Malthus membuat sebuah model pertumbuhan penduduk dasar yang terkenal dengan nama model pertumbuhan eksponensial. Pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Misalkan P dalam T menyatakan jumlah populasi pada saat T atau waktu, dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk dP per dt sama dengan Kp dikali T, atau Kp dalam T, yang mana merupakan persamaan diferensial separable, sehingga kita dapat mencari solusi umumnya sebagai berikut dengan cara berikut. Dari bentuk dP per dt sama dengan Kp dalam T, dapat diperoleh dP per dt sama dengan K dikali dt, lalu kedua ruas diintegralkan, dan lalu kemudian dapat ln dikali P dalam T sama dengan KT plus C. Lalu ln P dalam T menjadi E pangkat ln P dikali T sama dengan E pangkat KT plus C. Lalu kita mendapatkan persamaan 1.1, yaitu P dikali T sama dengan E di pangkat K, T ditambah C. Lalu slide berikutnya. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan P0 lanjut. Lalu P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C. Slide berikutnya. Model pertumbuhan logistik. Belum kelar yang tadi. Oh ya. Berikut sebelumnya. Lalu sehingga bila nilai C didistribusikan ke 1.1 menghasilkan PT sama dengan E dikali PT sama dengan E pangkat KT plus ln P0 sama dengan PT sama dengan KT ditambah E pangkat ln P0, dan mendapatkan bentuk persamaan 1.2, yaitu P dalam T sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Persamaan 1.2 merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut, dapat dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin punah. Berikutnya. Model pertumbuhan logistik. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan dan juga seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda, yaitu Pierre Verhulst pada tahun 1838. Motivasi awal penelitian mengenai model ini adalah karena model pertumbuhan alami tidak cukup tepat untuk populasi yang cukup besar, dan tempatnya terbatas sehingga menimbulkan kendala karena padatnya populasi yang akan mengurangi populasi itu sendiri. Model pertumbuhan populasi logistik ini merupakan penyempurnaan dari model pertumbuhan eksponensial. Pada model ini jumlah populasi dipengaruhi oleh lingkungan seperti persediaan makanan. Model logistik mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu jumlah populasi akan mendekati titik keseimbangan equilibrium. Pada titik ini jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama, sehingga grafik mendekati konstan. Bentuk sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakomodasi asumsi ini adalah 1 per P, dP per dt sama dengan Kp kurung 1 min P per K. Next. Jika dikalikan dengan P, maka diperoleh model untuk pertumbuhan populasi yang dikenal persamaan diferensial logistik, yaitu dP per dt sama dengan Kp kurung 1 min P per K. Solusi persamaan logistik dapat diperoleh melalui langkah-langkah berikut ini. dP per P kurung 1 per PK sama dengan K dt.
Lalu integral dP per P kurung 1 per min P per K sama dengan integral K dt. Yang akan menghasilkan P sama dengan KE akar pangkat KT plus C per 1 plus E pangkat KT plus C. 1.3. Next. Dari persamaan 1.3, jika kita memberikan nilai awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, kemudian disubstitusikan ke dalam gambar maksudnya rumus 1.3, maka akan diperoleh nilai C sama dengan ln kurung P0 per K min P0. Selanjutnya nilai C tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan 1.3, sehingga diperoleh solusi khusus dari model logistik seperti berikut. Next. Jika dikalikan per P. Kemudian P sama dengan KE pangkat KT plus ln PO per K dikurang PO. Dibagi 1 ditambah E pangkat KT plus ln PO per K dikurang PO. Dengan P sama dengan jumlah populasi pada saat T, PO sama dengan jumlah populasi awal saat T sama dengan 0, K sama dengan daya tampung dari suatu daerah untuk populasi, K ke laju pertumbuhan per kapita populasi, dan T waktu. Dari persamaan didapatkan P sama dengan persamaan 1,4 merupakan bentuk sederhana dari solusi. Next. Persamaan 1,4 merupakan bentuk sederhana dari solusi khusus model logistik yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi penduduk suatu kota. Menurut Iswanto, penentuan nilai K dapat dilakukan dengan cara trial and error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh hingga hasil yang diperoleh model mendekati jumlah populasi yang sebenarnya. Oke, 2 menit lagi ya waktunya. Sebenarnya ini menarik ya. Jadi ada 2 hal di sini ya. Ini sebenarnya seperti yang kemarin sudah hampir saya jelaskan ya. Peranan eksponensial dan seterusnya. Oke, coba saya mau lihat contoh kasusnya di pembahasannya. Coba Mbak, langsung ke ini kasusnya gimana? Mana ini nggak ada suara ya? Halo, tes. Siapa ini yang? Oh iya, maaf Bu, belum di unmute. Di sini ada pembahasan ada tabel dari tahun 2010 hingga 2015 dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Bisa di next ke slide selanjutnya. Oke. Lalu tahun ini kita misalkan dengan tahun ke T, ada dari 2010 itu kita misalkan T sama dengan 0 sampai yang ke bawahnya ada T sama dengan 5. Dengan jumlah penduduk dimisalkan atau menjadi lambangnya P dalam T. Sebenarnya tabel ini adalah merupakan jawaban atau hasil dari penjabaran atau perhitungan dari rumus yang sudah disampaikan di slide-slide sebelumnya. Eksponensial itu ya Mbak ya? Ya, ini saya ambil contoh dari tahun ke-1, yaitu PT-nya kan sama dengan 613.388 sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Tapi karena T-nya sama dengan 1, kita nggak apa-apa, nggak usah nulis. Jadi hasilnya langsung yaitu 613.388. Lalu kalau misalnya mau ubah tahunnya, misalnya kita ke tahun 2015, tinggal kita ganti dengan TE-nya itu, maka nanti akan didapatkan hasil 1.531.402 jumlah penduduknya. Oke, ini berarti semakin T membesar, maka PT-nya membesar. Oke, kelihatan dari perhitungannya. Next, coba saya mau lihat. Selanjutnya ada contoh model logistik pertumbuhan yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya. Oke, segera cepat. Pertumbuhan populasi, model logistik ya. Kalau yang tadi eksponensial. Oke, silakan. Kemudian ada penyelesaian model logistik pertumbuhan populasi. Untuk menentukan model logistik dari T
data jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tanggal 12. Karena jumlah penduduk Maluku. Saya udah bisa baca, tolong dijelaskan aja ini hasilnya apa. Ya. Jadi untuk tahun yang pertama maka S1-nya 613.388 disubstitusikan ke persamaan 4.4. Kemudian diperoleh seperti itu rumusnya, memperoleh K-nya sama dengan 0,15123. Nilai K yang diperoleh substitusi kembali pada 4.4, kemudian diperoleh model logistik. Di yang model pertama, logistik yaitu, ini sebenarnya mengatakan apa sih teman-teman di kelompok ini? Tahu nggak? Oke lah, next coba saya mau lihat selanjutnya. Sebenarnya ini beberapa kasus yang menarik, cuman teman-teman harus memaknai ya. Saya yakin kalau hitungnya udah bisa, tapi memaknai maksud saya. Nah, di model logistik itu kan kalau T-nya membesar, artinya semakin tahun membesar, itu modelnya jadi seperti apa sih? Apakah akan semakin membesar juga pertumbuhan? Namanya ini pertumbuhan ya? Oke, next coba saya mau lihat selanjutnya. Oke, dari sini apa sih yang dapat disimpulkan oleh kelompok ini? Silahkan. Tadi kan Oke, mohon maaf. Ini siapa yang bicara suaranya putus-putus. Apakah kedengaran? Ya, oke. Sekarang udah kedengaran. Ya, jadi dari pemisahan tadi itu dibutuhkan T-nya sebelum menghasilkan jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020 yaitu 1.930.061 jiwa. Dengan grade-nya itu lu ke atas. Oke, teman-teman. Di model ini ya ada pernah memperhitungkan jumlah kematiannya enggak? Nah, itu yang coba nanti dipikirkan ya. Tidak menjadi PR, tetapi untuk dipikirkan aja. Terkadang kan begini, model matematika itu terkadang ada variabel yang tidak diperhitungkan secara real. Artinya terkadang model matematika itu ada kelemahannya juga ya. Coba kalau dipikir dari model ini ya, semakin tahun bertambah, dia mengatakan jumlah penduduk pasti akan selalu meningkat ya. Tetapi ini sebenarnya jumlah yang diperoleh apakah sudah memperhitungkan kematian? Nah, itu pertama. Nanti kalau besok teman-teman ini ya, kalau teman-teman meneliti lebih jauh begitu maksud saya. Yang kedua, kalau nanti semakin pertumbuhan semakin meningkat, kalau dihitung ya. Kapan sih dia stabilnya begitu? Jumlahnya itu kapan di tahun berapa dan berapa sih jumlah penduduk itu akan stabil begitu ya? Ya nggak? Pernah nggak teman-teman berpikir begitu di biologi? Artinya untuk menghitung pertumbuhan populasi, itu di model matematika itu terkadang ada kelemahan yang tidak diperhitungkan, begitu ya? Ya nggak? Ini buat pemikiran di luar kita ya sebenarnya. Artinya ini bukan tugas kita, itu buat penelitian lebih lanjut gitu. Tapi oke lah, untuk sementara bisa diterima ya model matematika yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan zaman dulu ya. Gitu. Tapi terkadang saya tuh suka berpikir begini, model matematika misal menghitung pertumbuhan, itu ya tadi ya, jumlahnya akan selalu meningkat terus. Berarti nanti suatu saat dunia ini akan padat ya, orang bisa jadi nggak bisa bergerak begitu kan. Nah, kalau tidak memperhitungkan kematian, atau bahkan ini ya, ada ini pandemi ini bayangkan sudah berapa jiwa yang meninggal ya nggak? Ini kan kayak kematian massal ya sebenarnya ya. Ya nggak sih? Nah, ini sebenarnya yang perlu diperhitungkan oleh para ilmuwan lebih lanjut mungkin nanti. Bisa jadi Anda bisa membuat model, memperbaiki model matematika yang sudah ada dengan memperhitungkan fakta-fakta real gitu. Baik, terima kasih ya. Kelompok ini saya rasa cukup. Terima kasih. Next,
Kayaknya tinggal berapa kelompok lagi yang belum? Masih ada waktu? Yang belum? Belum, Bu. Oke, satu kelompok lagi ya harusnya ya. Oke, silahkan. Langsung share screen. Ya, 10 menit udah dengan diskusi ya. 5 menit presentasi, Mbak. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Malahayati dan teman-teman semuanya. Saya Syifa Lifatul Azkia beserta 8 rekan teman saya berkesempatan di sini untuk mempresentasikan PPT yang berisi tentang laju pertumbuhan virus corona melalui pendekatan persamaan diferensial. Wah, ini menarik ini ya. Virus yang lagi lagi tenar dia ya. Oke, silahkan. Menarik, Mbak. Ini dapat dari paper terbaru ya? Iya, Bu. Oke, silahkan. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk membuat model laju pertumbuhan virus corona di berbagai negara melalui pendekatan persamaan diferensial. Jenis penelitian ini adalah riset dan pengembangan atau research and development. Subjek penelitian ini adalah laju pertumbuhan virus corona di berbagai negara. Adapun teknik analisis datanya adalah dengan pendekatan model persamaan diferensial. Hal ini dibuktikan dengan beberapa model persamaan pertumbuhan virus corona, yaitu populasi virus pada setiap waktu adalah NT sama dengan 239.238 dibagi 1 ditambah 1.930.733 Euler pangkat minus 9.159,61 T. Oke, baik, selanjutnya. Secara umum, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial adalah yang pertama membentuk model sistematis dari permasalahan, yang kedua menentukan solusi umum, yang ketiga menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus, yang keempat menggunakan informasi selanjutnya, yang kelima pemeriksaan. Oke, lanjut. Persamaan diferensial dapat berhubungan dengan mikrobiologi sebagai disiplin ilmu biologi dan matematika. Salah satu contoh persamaan diferensial yang berhubungan dengan mikrobiologi adalah perkembangan bakteri atau virus. Misalnya perkembangan virus corona yang merupakan salah satu bakteri atau virus yang dapat merusak kekebalan tubuh manusia. Banyak model matematika telah dikembangkan untuk tujuan memprediksi pertumbuhan virus. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengaplikasikan model pengukuran persamaan diferensial terhadap perkembangan virus corona. Teman-teman, di biologi itu bakteri sama virus itu sama nggak sih? Beda ya, bakteri sama virus itu ya? Oke, nanti kalimat di slide sebelum ini tolong diperbaikin ya. Kalimatnya kadang Anda pakai bakteri, kadang Anda pakai virus. Virus dan bakteri itu berbeda ya. Nah, orang teman-teman biologi harusnya lebih tahu dari saya lah ya. Oke, lanjutkan. Menarik ini. Penelitian ini adalah riset dan pengembangan, research and development. Penelitian model riset dan pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu sistem pengembangan pengetahuan di suatu tempat yang kemudian divalidasi dan dikembangkan untuk diterapkan pada tempat-tempat yang lain. Penelitian ini dirancang untuk 2 tahap. Pada tahap pertama, menguji coba model pengukuran laju perkembangan bakteri melalui konsep persamaan diferensial, dan tahap kedua mengaplikasikan model pengukuran laju perkembangan virus corona melalui konsep persamaan diferensial. Berikut merupakan data perkembangan virus linear regresi yang dimulai dari tanggal 20 Januari selanjutnya sampai tanggal 10 Februari, dan sebentar, yang ada sigmanya itu merupakan penjumlahan dari data yang ada, dan yang paling bawah, tabel yang paling bawah ini adalah rata-rata dari data yang ada. Dari data tabel di atas, kita bisa langsung hitung dengan rumus persamaan linear regresi, yang dimana kita bisa cari koefisiennya terlebih dahulu dengan rumus
B sama dengan N kali sigma XY kurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Dan setelah itu tinggal masuk-masukkan data yang ada pada tabel, maka akan didapat hasilnya adalah 1930,733. Lalu selanjutnya kita pakai rumus A sama dengan Y min B dikali X, yang dimana Y adalah hasil jumlah Y adalah hasil jumlah tabel Y, lalu B adalah hasil dari perhitungan di atas, dan X adalah hasil jumlah tabel X. Sehingga 13043,82 dikurang 1930,733 dikali 11,5, dan hasilnya itu adalah 1959,82. Persamaan linear regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B, di mana Y sama dengan 9159,61 ditambah 1930,733X. Apabila NT adalah populasi bakteri pada waktu T, maka laju pertumbuhan populasi bakteri adalah dN dalam T per dt sama dengan koefisien. Dalam hal ini koefisiennya adalah R dikali N dalam T, atau dN dalam T per N dalam T dt sama dengan R, di mana R adalah laju reproduksi. Teman-teman sudah pernah dapat mata kuliah statistika untuk biologi? Pernah? Nah, di sini kan ada itu persamaan linear regresi ya. Nanti teman-teman akan belajar di statistik, mata kuliah statistik kalau belum dapat. Mungkin di semester berikutnya. Nanti ada namanya analisis regresi linear. Nanti belajar ya. Belajar, pelajari dengan baik mata kuliah itu, karena nanti lihat di sini tuh dipakai, tuh lihat tuh persamaan linear regresi ini ada di mata kuliah statistik, tidak ada di mata kuliah ini, tetapi nanti teman-teman kalau dapat mata kuliah statistika silahkan nanti cari bagaimana pembentukan atau bagaimana analisis regresi linear, nanti ada analisis regresi linear berganda dan seterusnya di mata kuliah itu. Oke, ya saya hanya ingin mengatakan itu ya. Jadi di sini nanti sebenarnya di penelitian ini menarik ya. Oke lah, kita lihat di sini ada lagi dN per dt seperti yang saya katakan tadi. Ini ingin mengetahui pertumbuhan ya, laju pertumbuhan, besar pertumbuhan populasi terhadap waktu ya, itu dNt per dt. Oke, kita lanjut. Silakan Mbak. Mohon maaf saya potong. Baik, lanjut. Di mana R adalah laju reproduksi dan umumnya bergantung pada populasi bakteri pada waktu T. Jadi semakin besar R-nya, maka semakin cepat juga pertumbuhan populasinya. Jadi R sama dengan Fn dalam T. Selanjutnya, R ini diasumsikan linear, maka Fn dalam T sama dengan A min B NT. Yang berarti untuk media yang terbatas, maka laju reproduksinya adalah 0. Dan terjadi ketika N sama dengan A per B. Nah, kalau misalkan kita substitusikan, itu bakal dapat persamaan diferensialnya dN dalam T per dt sama dengan A min B NT dikali NT. Oke. Baik, lanjut. Ini persamaan 1 adalah persamaan diferensial ordre 1 yang dinamakan persamaan logistik dari 1 apabila dN dalam T per dt sama dengan 0, laju pertumbuhan disebut seimbang, sehingga jika dN dalam T per dt sama dengan 0, maka N sama dengan 0 atau N sama dengan A per B. Solusi persamaan diferensial 1 didapat dengan metode dengan variabel terpisah sebagai berikut. dN dalam T per dalam kurung A min B N dalam T tutup kurung N dalam T sama dengan dt. Ini pada persamaan 2. Penyelesaian dengan integral. Integral dN dalam T per A min B N dalam T tutup kurung N dalam T integral dt. 1 per A ln. Kalau saya lihat ini penyelesaian atau konstruksinya sekilas mirip kayak tadi ya teman-teman, yang bakteri itu, ya enggak? Ya, Bu. Jadi kita lihat modelnya itu ternyata itu hampir sama seperti tadi ya, yang bakteri ya.
memang kita tidak usah detail lah ke penelitian itu hasilnya gimana. Cuman kita lihat amati sekilas secara matematis ini konstruksinya atau menjalankan ide-idenya itu seperti hampir sama ketika tadi ya yang bakteri ya. Nah, di sini teman-teman nanti saya yakin lah pasti akan muncul banyak-banyak ide-ide liar di pikiran Anda nanti. Oh, ini kayaknya menarik nih. Nanti kalau saya skripsi bisa ini nih, saya mau meniru kayak gini. Oke. Kalau yang sudah terpintas di pikirannya seperti itu berarti selamat, Anda bisa saya ramalkan Anda bisa cepat lulus nih di biologi. Berarti apa namanya? Pikiran Anda, artinya perkembangan cara berpikirnya udah berbeda nih gitu. Jadi kalau Anda sudah punya ide, wah ini nanti menarik ya kalau misal saya skripsi saya nanti kayak gini dan seterusnya. Ini kan sebenarnya artikel di jurnal itu kan sebenarnya hasil dari penelitian teman-teman biologi ya yang hanya mungkin sekilas ya yang ditulis di dalam paper begitu. Oke, kita tidak detail ya ke sini. Mungkin kalau kita detail ya nggak cukup waktu ya untuk kita membahas satu persatu. Oke, lanjutkan waktunya 1 menit lagi deh. Baik Bu, ini penyelesaian dengan. Oke, ya di sini nanti dia punya model begitu ya, model apa namanya? Kalau mau menghitung populasi dalam NT dia punya persamaan seperti itu. Oke, bagus sekali sebenarnya penelitian ini. Kalau teman-teman biologi bisa ikuti jejaknya ini atau nanti mau apa namanya menghitung, misal saya mau menghitung laju perubahan atau pertumbuhan virus corona di DIY aja deh gitu. Itu menarik juga ya. Jadi atau di DKI atau di 5 kota besar, wah itu menarik. Ya. Oke, terima kasih. Ada simpulannya silahkan dari kelompok ini. Ya, simpulan dapat dilihat dari hasil uji virus corona terlihat jelas bahwa laju perkembangan atau pertumbuhannya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa virus, khususnya virus corona ini mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi, populasi virus pada setiap waktu adalah M dalam T sama dengan 239.230. Modelnya seperti itu ya. Oke, nanti perbaiki kalimat ini ya. Perbaiki kalimat hal ini menunjukkan bahwa bakteri khususnya virus corona itu berbeda ya. Teman-teman biologi pasti lebih tahu lah dari saya ya. Oke, saya ingin ke slide ke judul deh. Saya mau di akhir perkuliahan ini saya mau ada bukti. Saya belum pernah ini ya. Apa namanya membuat bukti kuliah online. Bantu saya membuka kamera. Saya mau Oke, silahkan akhiri share screen. Kita mau take picture dulu, teman-teman. Mohon kamera tetap dinyalakan ya. Sekali lagi, kamera tetap dinyalakan. Oke. Sebentar. Halaman pertama. Oke, sebentar. Halaman kedua. Boleh sambil senyum lah, biar nggak tegang ya. Jangan kayak foto KTP ya. Sama emoji boleh, Bu. Oke. Baik, teman-teman, saya sangat senang sekali terlihat antusias teman-teman dalam mengerjakan tugas kali ini. Semua dapat nilai bagus, sangat bagus. Bahkan saya berharap mata kuliah ini nanti bisa menjadi dasar ya buat teman-teman untuk belajar lebih giat, untuk meneliti tentang biologi lebih lanjut, lebih baik lagi. Tadi teman-teman sudah lihat dari paparan teman-teman sendiri bahwa sebenarnya penelitian-penelitian di biologi itu
banyak yang membutuhkan atau menggunakan teori matematis. Oleh karena itu, tentunya mata kuliah ini akan sangat-sangat membantu Anda di kemudian hari. Pelajari dengan baik, semoga nantinya Anda tidak menemukan kesulitan, ya. Dan tadi di mata kuliah yang saya sebutkan di statistika itu juga nantinya akan menjadi modal Anda dalam perkuliahan lebih lanjut. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan silakan pelajari materi-materi yang sudah diberikan, baik yang sudah diberikan oleh Bu Zuli maupun saya, ya. Terima kasih, kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.